teman-teman, kembali lagi di Radiance Online Service. Minggu ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. So teman-teman jangan lupa siapin roti dan anggur. Untuk roti kalian bisa ganti dengan crackers atau biskuit, dan untuk anggur kalian bisa ganti dengan sirup atau teh. Sekarang teman-teman, mari kita mau siapin pikiran dan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya.
Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance, apa kabarnya seminggu sepekan ini? Saya harap kita sama-sama masih antusias di dalam Tuhan, masih terbakar jiwa kita di dalam Tuhan, amin. Yuk sebelum kita masuk pujian penyembahan, kita bawa hati kita yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with the outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Done in my life, you took my darkness and give me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame, you took my sickness and healed of my pain. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with the outstretched arm, I'll praise your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with the outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yuk kita mau satukan hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu buah ayat.
Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yes Lord, ini sesuatu kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berada dekat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Duduk diam ya Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kau yang dengar setiap jerit kami ya Tuhan. Kau yang dengar ya Tuhan segala teriakan hati kami ya Tuhan. Betapa kami rindu ya Tuhan akan kediaman-Mu ya Bapa. Betapa jiwa kami ya Tuhan meronta-ronta ya Tuhan. Betapa jiwa kami ya Tuhan menangis ya Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan kediaman-Mu ya Tuhan. Kita bawa kerinduan kita ke hadapan Tuhan. Kita bawa ya Tuhan. Tuhan, ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Berada di dekat-Mu ya Tuhan. Duduk diam ya Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang lihat ya Tuhan, Kau yang tilik setiap hati kami ya Tuhan. Kita bermazmur buat Tuhan Yesus. Kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. I need You Lord, I need You Lord. You're the one I love, You're the one I see. Yes Lord, bagaikan tanah keringnya Tuhan, jiwa kami merindukan Kau ya Tuhan. Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Kau yang mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Kami bawa segala kerinduan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
kerinduan setiap kami ya Tuhan. Dekat padamu Tuhan Yesus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, oh Yesus, I need you Lord, I need you Lord, more and more, more and more, Jesus. Oh God, I worship you Lord, I worship you my God, I worship you my Father. Oh Jesus, I worship you my God, I worship you my Lord. Ooh, ooh. Jesus, I call your name right here, right now. Jesus, I call your name right here, right now. Oh Jesus, I call your name right here, right now. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh, better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere.
Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. I would rather be in your courts, I'd rather be dwelling in your house. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousand elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day than thousand elsewhere. Oh, better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere, than thousands elsewhere. No place I would rather be, Lord. No place I would rather be, Lord. No place I would rather be than with you, my God. Yes, Lord. Seperti firman-Mu berkata, ya Tuhan, lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu, ya Tuhan. Demikian jiwa kami, ya Tuhan, rindu, ya Tuhan, rindu datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan, rindu datang ke kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat ini, ya Tuhan. Dengan segala kehancuran hati kami, ya Tuhan, kami datang, ya Tuhan. Yes, Lord, terus penuhi kami, ya Tuhan, dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami menjadi tawar, ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami menjadi kecut, ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami menjadi kosong, ya Tuhan. Terus penuhi kami, ya Tuhan, dimanapun kami berada, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, penyertaan-Mu tidak terbatas oleh apapun, ya Tuhan. Dimanapun, kapanpun Kau selalu bersama kami, ya Tuhan. Karena itu, ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, penuhi kami sekali lagi dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Kami rindu kasih mula-mula itu, ya Tuhan, ada di hati kami, ya Tuhan. Penuhi kami sekali lagi, ya Tuhan, dengan kasih-Mu, ya Bapa. Karena kami tahu, ya Tuhan, Kau Tuhan yang selalu murah hati kepada kami, ya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap jerit hati kami, ya Tuhan. Berikanlah telinga, ya Tuhan, kepada setiap doa kami, ya Tuhan. Karena hanya kepada-Mu, ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan. Kau yang dengar setiap doa kami, ya Tuhan. Oh ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa, Tuhan, untuk negara kami, ya Tuhan. Negara kami Indonesia, ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di mata-Mu, ya Tuhan. Kau tidak melupakan Indonesia, ya Tuhan. Kami percaya itu, ya Tuhan. Mata-Mu terus tertuju kepada Indonesia, ya Tuhan.
Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdiri mewakili bangsa kami ya Tuhan, berdoa di hadapan-Mu ya Bapa. Biar cepat ini berlalu ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Kau selalu ada ya Tuhan, bahkan di setiap proses yang ada ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau istai bangsa kami ya Tuhan. Kau ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kau curahkan roh-Mu ya Tuhan, roh pertobatan ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Untuk setiap roh kesembuhan Kau curahkan pada mereka ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan para tenaga medis di luar sana ya Tuhan. Kau berkati mereka, Engkau pakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, kami berdoa untuk setiap gereja-Mu ya Tuhan di luar sana ya Tuhan. Mereka yang ibadah online maupun offline ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak pernah melepaskan gereja-Mu ya Tuhan. Kau selalu ada menyertai gereja-Mu ya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, bahkan ibadah online sekalipun ya Tuhan, Kau tetap ada, Engkau tetap berbicara pada setiap hati yang mendengar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang membatasi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Karena kami percaya Tuhan, kami menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat ya Tuhan, Kau terus tarik mereka dengan tali kasih-Mu kembali ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang terlalu lama ya Tuhan. Kau terus tarik mereka dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kau bawa hati anak-anak kembali kepada hati Bapa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dalam setiap keadaan kami ya Tuhan. Karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, jika setelah kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Buka hati setiap kami ya Tuhan. Suburkan setiap hati kami ya Tuhan. Biar benih yang tertanam ya Tuhan tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Dan tidak hanya untuk menjadi pendengar firman-Mu ya Tuhan, tetapi ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Radiance, sebelum kita masuk firman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau perjamuan kudus, jadi teman-teman harap persiapkan untuk roti. Kalau teman-teman tidak ada roti perjamuan, bisa menggunakan biskuit atau bisa menggunakan crackers. Dan juga anggur perjamuan, teman-teman juga bisa ganti dengan sirup atau teh. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita mau terima perjamuan Tuhan Yesus. Yuk, sebelumnya kita mari berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan masih memelihara setiap kami. Kami tidak pernah kekurangan satu hal pun. Tuhan masih menjaga dan memimpin setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami sebelum masuk firman ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Suatu perjamuan yang sudah Kau tetapkan bagi setiap kami semua Tuhan. Untuk bisa menikmati persekutuan dengan roti-Mu, dengan saudara seiman-Mu Tuhan. Juga buat untuk bisa menikmati persekutuan minum anggur perjamuan ini juga Tuhan, karena darah-Mu sudah tercurah bagi setiap kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami semua Tuhan. Mari teman-teman, kalau teman-teman ada suatu ganjelan, teman-teman langsung ngomong sama Tuhan. Dan mau selesaikan sekarang juga ini di hadapan Tuhan. Sebelum kita memasuki roti dan anggur perjamuan. Mari kita ambil waktu sejenak. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari teman-teman kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang terkasih, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita siap cawan kita. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum hanya di dalam nama Yesus. Yuk semuanya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk firman, kami percaya bahwa darah dan tubuh-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami, Engkau yang menjaga dan memimpin setiap kami sehingga kami bisa masuk dalam suatu persekutuan yang lebih indah lagi bersama dengan Kristus. Tuhan berkati teman-teman, berkati hamba, berkati firman yang akan dibagikan. Kami percaya bahwa firman yang dibagikan gak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya kita katakan, amin. Oke, Shalom Radiance, kita ketemu lagi di ibadah online service kita di minggu kedua bulan September. Gimana kabarnya teman-teman semua? Tanpa bosan-bosannya saya selalu akan tanya sama teman-teman semua, gimana kabarnya semua? Karena saya yakin pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terus masih memimpin dan menjaga, bahkan mengurapi teman-teman. Amin. Nah, saya akan melanjutkan firman yang akan saya bagikan ini dari lanjutan dari minggu lalu. Kalau teman-teman belum mengikuti ibadah online di minggu lalu, teman-teman bisa buka, teman-teman bisa mengikuti karena ibadah online ini kita bisa fleksibel sekali. Nah, kalau minggu lalu saya membahas mengenai the Songs of Sanctuary, di mana sanctuary itu adalah suatu tempat kudus. Sanctuary itu yang menandakan bahwa Tuhan hadir. Yang kedua, sanctuary juga berbicara mengenai suatu tempat perlindungan, tempat yang aman, tempat yang kita dipelihara dan dijaga dengan Tuhan. Yang ketiga itu adalah sanctuary itu adalah tempat di mana kita bisa mendapat suatu pemahaman, kita bisa mendapat suatu pengertian, kita bisa mendapat suatu understanding yang lebih lagi. Sehingga buat diri kita sendiri, kita mendapat suatu kekuatan yang baru. Diri kita sendiri, kita mendapat sesuatu hal yang lebih dalam lagi, pengertian yang lebih luar biasa lagi, karena Tuhan dan Roh Kudusnya urapannya mengajar kita sehingga kita bisa untuk melakukan, bisa bertindak sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Amin. Nah teman-teman, dan yang minggu kali ini, untuk minggu yang kedua ini, saya akan membagikan untuk hashtag saya yang kedua. Yang pertama itu adalah Songs of Sanctuary. Yang kedua itu adalah hashtag yang saya sudah dapat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Itu judulnya adalah Wasteful Worship. Ya, Wasteful Worship. Nah, apa itu Wasteful Worship? Nah teman-teman, saya akan coba breakdown dulu. Ya, wasteful worship. Yang pertama dari kata worship. Teman-teman sudah tahu worship itu apa? Kita sudah pernah belajar di tema Radiance kita, kalau nggak salah di bulan Maret 2020 kita membahas mengenai worship. Apa itu worship? Bagaimana itu worship? Apa yang akan terjadi dengan worship? Ya kan? Nah, saya akan coba untuk review sebentar saja, mungkin karena waktu yang tidak terlalu banyak, bahwa worship is not about a song. Penyembahan bukan cuma sekedar lagu. Penyembahan bukan cuma sekedar musik yang kita dengar. Penyembahan bukan cuma sekedar instrumen yang kita bisa nyanyikan, yang bisa kita mainkan. Penyembahan bukan cuma sekedar bernyanyi. Tapi penyembahan, worship is an act of life. Penyembahan itu adalah suatu gaya hidup, suatu tindakan, suatu bukti kehidupan kita yang penuh dengan buah-buah Kristus. Ya kan? Jadi kalau kita cuma membatasi bahwa penyembahan itu cuma musik, penyembahan itu adalah cuman berbahasa roh, penyembahan itu cuman sekedar kita bernyanyi, itu cuman sebagian kecil saja dari penyembahan. Tapi penyembahan itu adalah suatu kehidupan kita. Penyembahan itu adalah suatu
our life yang kita mau serahkan di hadapan Tuhan dan kita mau taruh itu di hadapan Tuhan sehingga kita bisa hidup untuk Tuhan. Itu adalah penyembahan. That's a worship. Nah, kata yang kedua itu adalah waste. Waste itu apa? Kalau teman-teman pernah belajar, waste itu artinya limbah. Artinya adalah suatu hal yang tidak digunakan, suatu hal yang dibuang, suatu hal yang tidak dipakai lagi dari suatu proses produksi dan akan menimbulkan waste, menghasilkan waste yang akan kita buang, ya kan? Mungkin ada suatu istilah yang sudah sering kita dengar, wasting my time, membuang waktu-waktu saya, wasting my money, buang-buang duit saya. Nah, itu adalah arti kata waste. Tapi kalau ditambahi full, wasteful itu berarti sangat-sangat sia-sia, ya kan? Jadi wasteful worship itu artinya adalah penyembahan yang sia-sia. Nah, kita akan coba breakdown dulu teman-teman. Kita buka ayatnya yuk di Matius 26. Ya, kita bahas dulu Matius 26. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali teman-teman, karena saya bisa mendapatkan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang ajaib, suatu hal yang membuat saya mendapat suatu persepsi yang baru sekali, suatu hal yang membuat saya mendapat suatu understanding yang lebih baru lagi, ya kan? Yesus diurapi, Matius 26 ayat 6. Ya, saya akan bacakan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, jadi teman-teman sudah mendengar ceritanya. Kalau teman-teman bisa baca dari kitab Matius, Markus, dan Yohanes, ada cerita mengenai perempuan berdosa yang datang menyeka kaki Yesus, ya kan? Jadi perempuan ini adalah kalau di kitab Yohanes itu adalah seseorang yang namanya Maria, ya kan? Maria karena dia merasa tergugah hatinya, dia merasa tertolong dengan kasih setia Tuhan, dan tanpa suatu paksaan apapun, pada saat Tuhan Yesus sedang ada dalam perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya di rumah Simon, dan tiba-tiba seorang wanita datang, Maria datang dan langsung duduk di bawah kaki Yesus, dan dia membawa suatu minyak narwastu yang sangat mahal sekali, dan dia menuangkan minyak itu ke kepalanya Yesus sampai ke kakinya, sampai kakinya Yesus basah. Kalau dia di kitab Yohanesnya itu dibahas, kitab Yohanes 12 dibahasnya itu adalah ia sambil menyeka kaki Yesus, mengelap kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya. Suatu hal yang sangat indah sekali, teman-teman bisa bayangkan bagaimana seorang hati Maria yang tulus, seseorang memiliki hati yang hancur, hati yang broken sekali, datang kepada Yesus, ya kan? Datang kepada Yesus dengan harapan bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk memberikan suatu persembahan, ya, kepada Kristus, ya kan? Saya percaya bahwa Maria saat itu datang bukan dengan pikiran yang pajak, bukan pikiran yang aneh, tidak dengan keraguan. Bahkan dia sudah tidak menghitung lagi biaya-biayanya lagi. Karena apa? Karena kasihnya kepada Kristus. Mengingat apa yang sudah pernah Kristus lakukan dalam kehidupan Maria. Banyak hal, ya kan? Yang pertama, salah satunya adalah Lazarus, saudaranya Maria, dibangkitkan dari kematian oleh Kristus. Dan itu benar-benar membuat suatu sukacita, suatu daerah, dan terutama Maria dan Marta, karena itu ada saudaranya Lazarus. Nah, teman-teman, tapi kenapa saya memiliki suatu frase wasteful worship ini? Karena di ayat
tadi yang kita baca pada saat ada seseorang murid Kristus yang langsung bilang, untuk apa pemborosan ini? Dalam bahasa Inggrisnya dia menggunakan kata, what a totally waste. What a totally waste. Aduh, sia-sia sekali, boros sekali. Nah, itulah memberikan suatu persepsi yang namanya wasteful worship. Ya, nah teman-teman, ada beberapa hal, 3 hal yang saya catat yang ingin coba saya sampaikan, yang coba ingin saya ajarkan ke teman-teman, yang ingin saya encourage teman-teman dalam hal perikop Matius 26 ini. Ya, yang pertama itu adalah kita harus belajar untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kita harus belajar dalam kehidupan kita memberikan kepada Tuhan hal yang terbaik dari yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman tahu di di kitab Yohanes 12 itu Maria membawa suatu minyak narwastu. Firman Tuhan dari kitab keempat Injil berkata yang sangat mahal sekali, dan saya puji Tuhan di kitab Yohanes seorang yang namanya Yudas berkata, untuk apa pemborosan minyak wangi ini dan seharga 300 dinar. 300 dinar itu seberapa? Kalau teman-teman buka di belakang Alkitab ada namanya kamus Alkitab, dan di situ adalah tertulis 1 dinar itu harganya bukan suatu harga. 1 dinar itu adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja dalam 1 hari. Jadi kalau ada orang bekerja, upahnya itu 1 dinar 1 hari, ya kan? Nah, saya kalkulasikan kembali dalam hitungan rupiah. Saya buka Google, saya cari pekerja harian kurang lebih 1 hari di Jakarta, di Indonesia itu yang diakui, yang disetujui oleh pemerintah itu berapa. Dan kurang lebih itu adalah antara 150 sampai 175 ribu per hari. Ya, jadi 300 dinar, kalau teman-teman kalikan, saya menggunakan angka yang gampang, 150 ribu. 300 dinar itu berarti 45 juta. 45 juta. Jadi minyak yang harganya 45 juta itu nggak terlalu banyak. Mungkin kalau teman-teman tahu jual parfum minyak tidak terlalu banyak kan. Berapa mili saja, harganya 45 juta. Dan dipakai itu untuk menuangkan, mengurapi kepalanya Yesus sampai turun sampai ke kakinya. Nah, itu yang saya pelajari bahwa Maria dia nggak hitung-hitungan. Satu, dia nggak memikirin biayanya, dia tidak memiliki harganya, tidak berpikir mengenai keraguan, wah ini barang mahal atau kayak gimana, tidak. Tapi karena kasihnya kepada Kristus, dia langsung lakukan seperti hal kayak gitu. Nah, kita harus belajar memiliki hati yang kayak Maria ini, teman-teman. Belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat baik sama diri kita. Amin. Nah, yang ingin coba saya ajarkan lagi ke teman-teman bahwa kayak begini. Pada saat kita belajar untuk memberikan yang terbaik, kalau kita mengukur itu dengan kategori ada kuantitasnya. Tadi saya menyebut angka 45 juta, itu cuma sekedar istilah saja. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mengukur memberikan terbaik kepada Tuhan hanya cuma sekedar dari masalah kuantitas, saya pikir semua itu akan menyebabkan yang namanya kecacatan. Kenapa? Karena kita manusia yang tidak sempurna. Kita tidak bisa untuk memberikan terbaik. Kita memiliki latar belakang yang berbeda, kita memiliki suatu kehidupan yang berbeda, kita memiliki suatu pergumulan yang berbeda, dan kita mungkin dalam memberikan yang terbaik itu akan berbeda hasil-hasilnya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kita sembah, dia pun tidak memaksa kita untuk memberikan dengan suatu nominal tertentu, ya kan? Tapi yang dia mau itu bagaimana kita bisa untuk memberikan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sudah benar-benar dipulihkan dan sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mau mati buat kita dan mengasihi kita. Dan inilah yang harus kita pelajari. Inilah harus kita mau belajar untuk memberikannya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 7 bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, saya teringat ada perkataan salah satu hamba Tuhan yang terkenal, Pak Kris Manusama, dan ini menusuk hati saya.
Dia selalu bilang, selalu berkhotbah bahwa dia pernah mendengar kalau kita misalnya dalam ibadah tiba-tiba kan ada mau doa persembahan, dan selalu yang berdoa itu seperti kayak begini, berbicara bahwa Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan, ya kan? Dan pada saat Pak Kris khotbah dan bilang, saudara yakin dengan berbicara seperti kayak begitu pada saat berkata untuk memberikan yang terbaik, ya kan? Bukannya selama ini saudara pakai dulu dan sisanya baru kasih ke Tuhan? Ya mungkin kalau Pak Kris ngomongnya sudah lebih menusuk, ya kan? Kalau saya ngomongnya mungkin lebih lembut. Bukankah saudara sudah memakai itu dulu baru tuh kau sisakan untuk beri kepada Tuhan? Itukah yang namanya terbaik? Dan itu benar sekali, dan itu menusuk hati saya. Selama ini apa yang kita berikan kepada Tuhan, apakah sudah yang terbaik? Waktu kita, tenaga kita, pelayanan kita, hidup kita, atau kita cuma menyisihkan? Ya kan? Saya belajar teman-teman, masa PSBB, masa karantina ini kita seharusnya memiliki banyak waktu, betul? Kita di rumah, kita berkumpul sama keluarga, kita bekerja di rumah, dan kita memiliki banyak waktu untuk bisa menggali, mengeksploitasi dalam kehidupan kita. Tapi saya perhatiin bahwa dalam setiap orang-orang yang kenal, dalam waktu yang ada di rumah ini, mereka tidak melakukan suatu aktivitas yang istilahnya bisa untuk menambah nilai kehidupan mereka. Mereka cuma hanya menggantikan itu sementara dengan aktivitas yang lain, dengan hobi, dengan jalan-jalan, dengan nonton drama Korea, dengan nonton YouTube, gitu loh. Dan apakah itu kita mau, kita bilang itu kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Kan bukan juga. Oleh sebab itu makanya saya katakan kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah pada saat baca perikop 26 ini, Matius 26, saya mendapat dalam setiap apapun yang kita lakukan, ya kan, akan ada orang yang mengkritisi persembahan kita. Kalau bahasa YouTubernya, there always be haters. Ya kan, saya terakhir-akhir ini saya baru mengikuti YouTuber Skinny Indonesia 24, terus Chandra Liao dan lain-lain semuanya. Saya baru belajar mengikuti benar-benar, dan mereka memberikan suatu statement adalah there always be haters. Akan selalu ada yang namanya orang yang mengkritisi. Dan yang paling gak enak itu apa? Kalau yang mengkritisi itu adalah orang-orang yang kita anggap pemimpin, kakak gereja, bahkan gembala-gembala di gereja juga bisa. Ya kan, itu bukan suatu hal yang itu pasti akan kita alami. Saya ngomong ini juga tidak cuma sekedar bohongan, tapi itu yang saya alami juga. There always be haters. Semua orang akan menilai, mengkritisi apa tindakan yang kita lakukan, ya kan? Karena saya catat di sini setiap orang memiliki suatu prinsip yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Tadi poin pertama, terbaiknya orang itu kan berbeda-beda, dan itu akan selalu yang namanya menimbulkan keresahan, ya kan? Tapi kita bisa belajar dari Maria, ya teman-teman. Kita bisa belajar dari Maria. Ada seseorang yang bilang, buat apa pemborosan seperti ini? Duitnya kita bisa pakai untuk berikan ke orang-orang miskin, ya kan? Tapi bukan nilainya yang Tuhan lihat, ya kan? Hatinya yang Tuhan lihat, ya kan? Jadi ada suatu statement yang menurut saya sangat penting sekali, harus kita coba pelajari, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan sesuatu apa yang kita persembahkan, tapi adalah suatu nilai kelayakannya itu. Apakah yang saya lakukan selama ini, ya kan, kita anggap itu hal yang bernilai. Nah, itu yang harus kita jalani. Dan pada saat kita tahu, pada saat Maria datang kepada Yesus membawa suatu narwastu yang sangat mahal, tanpa pilih-pilih, tanpa keraguan, bukan nilainya, nilai narwastunya bukan, tetapi pada saat dia datang membawa suatu persembahannya itu yang ada nilainya. Nah, itu yang harus kita pelajari, ya kan? Jadi dalam selama kehidupan kita selama ini, bukan nominalnya, bukan berapa banyaknya, bukan berapa hebatnya gitu loh. Bukan. Tapi
apa yang kita lakukan selama ini untuk Tuhan, engkau anggap itu bernilai apa tidak? Itu yang Tuhan lihat. Bukan what, tapi why. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Nah, yang ketiga, ya kan, saya catat di sini adalah kembali baca Matius 26. Yang pertama itulah belajar berikan yang terbaik. Yang kedua adalah there always be haters. Yang ketiga itu adalah wasteful worship become a remembrance worship. Ya kan? Suatu persembahan sia-sia yang menurut orang sia-sia, ya kan? Tapi di mata Tuhan adalah suatu persembahan yang akan selalu diingat oleh Yesus sendiri. Ya kan? Saya catat di sini bilang justru apa yang mungkin dianggap sia-sia oleh orang lain, tetapi kalau kita berikan dengan sukacita, dengan tanpa paksaan, dengan kejujuran, dengan ketulusan, seperti Maria, itu menjadi suatu persembahan yang akan diingat oleh Tuhan. Wasteful worship bagi orang lain is become a remembrance worship. Persembahan yang akan selalu diingat. Kalau teman-teman baca lagi di Matius 26 yang bagian terakhirnya, ada suatu pembelaan dari Yesus yang berkata kepada muridnya yang mengkritisi Maria. Pertama dibilang kayak gini, mengapa kamu menyusahkan wanita ini? Mengapa kamu mengkritik wanita ini? Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata criticize, tapi bahasa Indonesia menyusahkan. Kenapa kamu menyusahkan wanita ini? Terus yang kedua, dia sudah melakukan hal yang baik buatku. Yang ketiga, yang terakhir yang sangat dahsyat sekali yang saya catat bahwa dimanapun Injil diberitakan, apa yang wanita ini lakukan akan selalu diingat. Dimanapun Injil beritakan, nama seorang Maria akan selalu ingat sebagai seseorang yang datang ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dan Tuhan ingat itu. Gak pernah Tuhan lupakan. Benar teman-teman. Dari yang namanya wasteful worship become a remembrance worship. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Ya kan? Apa yang kau sudah tabur selama ini? Pelayananmu, jeripayahmu, penyembahanmu, doa-doamu. Mungkin setiap orang yang melihatnya kayaknya gak ada hasilnya. Atau mungkin kamu sendiri merasa gak ada hasilnya. Atau kamu mungkin merasa kayak berkecil hati gak ada hasilnya. Tapi itu diingat oleh Tuhan. And someday Tuhan akan balas itu. Wasteful worship become a remembrance worship. Suatu hal yang sangat indah sekali teman-teman. Nah, saya akan sedikit bernostalgia. Saya akan coba kasih kesaksian. Dan ini saya coba paralelkan dengan yang namanya wasteful worship. Ya, teman-teman, saya sudah mulai pelayanan dari masa kuliah. Ya kan, masa SMA saya bertobat. Saya terima Kristus dari masa kuliah. Dan saya mendapat hati yang baru. Kasih mula-mula yang sangat menggebu-gebu dan saya pelayanan. Terus sampai sekarang saat ini ya kan. Tapi dalam suatu perjalanan dalam pelayanan sampai sekarang ini, saya entah kapan saya nggak mengingat lagi apa yang sudah pernah saya lakukan. Investasi yang sudah saya berikan, waktu saya, tenaga saya, uang saya, semua saya nggak pernah mengingat lagi semua. And suddenly beberapa bulan terakhir kemarin ada messenger masuk ke handphone saya. Dia memfotokan suatu barang Alkitab yang pernah saya berikan kepada anak itu. Anak ini ternyata dulunya adalah anak komsel saya. Dulu namanya bukan Cool, namanya FA, Family Altar, dan dia salah satu anak FA saya waktu itu saya masih kuliah. Saya memberikan Alkitab dan saya ada tulis kata-kata penyemangat. Gitu kan. Dan pada saat dia foto dan dia kirim ke messenger saya, I was so surprised. I don't even remember. Saya sangat kaget. Saya sendiri nggak ingat saya nulis apa, saya kasih barang apa. Saya benar-benar tidak ingat. Tapi ditulis di situ dia memberikan suatu kata-kata yang menyemangati saya. Thank you Koyap, sudah membawa saya dalam Kristus. Gitu loh. Saya sendiri tidak ingat saya pernah memberikan
suatu barang kepada dia berupa Alkitab itu, dan dia yang tulis kata-kata yang menyemangati itu, dan saya benar-benar tidak ingat. Nah, jadi teman-teman, saya cuma suggest saja kepada teman-teman semua, kalau kita melakukan suatu pelayanan, kita memberikan suatu kita pelayanan kepada Tuhan, kita memberikan kepada sesama kita, jangan pernah ingat-ingat, ya kan? Nanti Tuhan yang akan mengingatkan kepada saya, seperti yang dilakukan oleh teman saya ini. Dia kirim itu foto, and I was so surprised, gue sangat kaget sekali, dan aku sangat dipenuhi dengan sukacita sekali. Poin yang saya dapat adalah, kalau anak itu saja, anak FA saya itu, dia bisa ingat dan dia sangat bersukacita, apalagi Tuhan. Saya percaya Tuhan lebih sukacita, saya percaya Tuhan lebih senang, Tuhan akan lebih sangat-sangat joyful sekali, gitu loh teman-teman. Nah, biarlah yang kita lakukan selama ini kita pelayanan. Teman-teman jangan pernah hitung-hitung biayanya, jangan pernah hitung-hitung pengorbananmu. Ingat pengorbanan Kristus saja untuk diri kita sendiri. Karena your wasteful worship, it will become a remembrance worship buat Tuhan, dari Tuhan, dan Tuhan akan kembalikan itu kepada kita lagi, akan kembalikan kepada teman-teman lagi, sehingga teman-teman sungguh amat sangat bersyukur sekali, sungguh bahwa dia Allah yang hidup, sungguh bahwa dia Allah yang menjawab doa-doamu. So, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa tertuduh, jangan pernah merasa menyerah, kok doa saya nggak dijawab, kok keluarga saya kayak begini-begini saja, kok anak-anak rohani saya kayak gini-gini saja. Ingat, this is the moment, inilah waktunya. Maybe inilah wasteful worship kamu. But someday and somehow Tuhan akan jawab itu semua. And you will be surprised. Kamu akan dikejutkan. Amin. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Biar apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan selama ini, Tuhan yang mengingat itu semua, dan kami ajar memiliki hati yang terus tidak sombong, tidak mengingat-ingat segala pengorbanan kami Tuhan. Kami ingat pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Inilah our wasteful worship untuk saat-saat seperti ini Tuhan. Kami masuk dalam padang gurun, seperti merasa kekeringan, tidak dijawab, dijauhkan dari segala teman-teman. Tapi kami percaya inilah waktu di mana kami bisa menemukan Tuhan. Tuhan akan ingat setiap persembahan setiap kami yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap teman-teman hamba yang sudah mendengar. Jagai, pimpin setiap kami semua dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus mempercayai kita katakan, amin. Amin. God bless you teman-teman. Keep healthy. Jaga jarak terus. Tetap pakai masker semua. Tuhan berkati. Bye-bye. Nah, gimana teman-teman? Semoga firman tadi boleh memberkati kita semua ya. Jangan lupa setiap malam kita ada Unity in Prayer jam 8 malam. Dan untuk teman-teman yang memberikan persembahan bisa lewat rekening di bawah ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya Vera pamit undur diri. God bless you. Bye. Let me go, no matter my mistakes. I know I get